Selamat pagi Bapak Ibu, kita berjumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan dalam doa Sabtu pagi ini. Kita membaca dari Mazmur 103 ayat 1-5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita seringkali mendengar Mazmur ini di akhir perjamuan kudus. Saya ingin mengawali perenungan kita dengan sebuah peristiwa yang terjadi sekian tahun yang lalu, ketika anak kami Otniel baru berumur 4 tahun. Peristiwanya terjadi di sebuah kelas sekolah minggu. Pada satu hari minggu, Otniel membagikan permen coklat kepada teman satu kelasnya. Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan permen itu. Guru sekolah minggunya bercerita kepada kami bahwa Otniel mendapatkan permen itu dari sebuah tas yang terbuka di kelas sekolah minggunya. Tas terbuka itu berisi permen coklat yang sangat banyak dalam bungkusan plastik. Lalu Otniel mengambilnya tanpa bermaksud untuk mencurinya, tanpa bermaksud untuk membawanya untuk dirinya sendiri. Dia membuka permen coklat itu di bungkusan plastik itu lalu membagi pada semua teman sekolah minggunya, termasuk anak pemilik dari tas yang terbuka itu. Anak yang memiliki permen itu pun mendapat bagian dari Otniel. Anak itu pun berterima kasih pada Otniel karena dia mendapat bagian permen coklat. Tetapi setelah dia tahu bahwa permen itu adalah miliknya yang dibagi-bagikan, lalu dia menangis meraung-raung dan berteriak-teriak. Ketika saya mendapat cerita dari guru sekolah minggu, satu sisi saya malu. Dan saya berkata kepada anak itu, pemilik permen itu, dan saya berkata, saya akan menggantinya. Apa yang menjadi permenmu akan Om Hadian ganti. Bapak Ibu, peristiwa kebaikan di satu sisi, kebaikan anak kami, tapi juga sekaligus hal yang salah. Saya melihat kebaikannya berbagi, bukan dari apa yang dia punya. Tetapi kita diajar dari Mazmur 103. Mazmur 103 ketika berkata, janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur Daud mau mengatakan, kebaikan Tuhan di sini bukan sekedar pada persoalan pemberian. Pemberian materi. Tetapi kebaikan Tuhan yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur 103 ini mengatakan kebaikan Tuhan di mana Tuhan memberikan dirinya, memberikan hatinya untuk mengasihi, untuk mengampuni. Bapak Ibu Saudara perhatikan yang dikatakan kebaikan oleh Daud di dalam Mazmur 103 dengan jelas dikatakan di sana. Dia mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu karena dosa. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur karena dosa. Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Engkau yang seharusnya binasa karena dosa. Dia yang menjauhkan dosamu setinggi langit di atas bumi. Dia yang menjauhkan dosamu sejauh timur dari barat. Kebaikan yang dikatakan oleh Daud tentang kebaikan Tuhan, kebaikan yang sangat jelas. Kebaikan ketika Tuhan memberikan dirinya. Tuhan memberikan hatinya. Sekalipun Tuhan terluka. Sekalipun Tuhan merasakan betapa kerasnya anak-anakku dan umat kepunyaanku ini. Tetapi Tuhan memberikan kebaikannya. Kalau kita mengalami kebaikan Tuhan yang sedemikian rupa, kebaikan di mana Tuhan memberikan dirinya,
Bahkan ketika dia terluka, dia tetap memberikan dirinya. Maka saudara, apalagi yang kita khawatirkan dalam hidup ini? Kalau kebaikan yang diberikan Tuhan itu adalah dia memberikan dirinya, maka tidak ada pemberian yang terlalu besar, yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk diberikan kepada kita. Ketika itu kita perlukan, ketika kita membutuhkan, Tuhan akan memberikannya. Tidak ada yang terlalu besar, yang terlalu sulit untuk diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan hidupnya kepada saudara dan saya. Janganlah khawatir. Di dalam kebaikan inilah kita harus bersandar. Di dalam kebaikan inilah kita harus berpengharapan. Di dalam kebaikan inilah kita mesti berpegang pada Tuhan. Seorang pendeta bernama John Ortberg berkata bahwa Tuhan punya banyak pemberian yang baik pada hidup manusia. Tetapi John Ortberg berkata, tetapi pemberian yang terbaik yang Allah berikan adalah ketika Allah memberikan dirinya. Perhatikan. Allah memberikan pemberian yang terbaik ketika Allah memberikan dirinya. Seorang pendeta bernama Oswald Chambers berkata hal yang serupa. Kalau kamu meragukan kebaikan Allah, di saat itulah engkau berdosa. Kenapa? Karena kebaikan Allah bukan sekedar memberi. Bukan sekedar memberi sesuatu yang sepele. Tetapi Allah memberi, bahkan dia memberi sampai terluka. Terluka hatinya. Masihkah kita meragukan kebaikan Allah di dalam seluruh peristiwa hidup kita yang mungkin saat ini tidak mudah? Jangan pernah meragukan kebaikan Allah, karena Anda akan berdosa. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menolong saudara. Amin.